Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat maghrib dan isya berjamaah, dan duduk sebentar sejenak di majelis ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk bekal akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan apa yang sudah kita rutinkan, yaitu pembahasan tentang fikih salat yang kita bacakan dari At-Talkhisul Musawwar di sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita hari ini pembahasan tentang Al-Qira'atu ba'dal Fatihah, yaitu poin ke-55, bacaan setelah membaca Al-Fatihah. Kita bacakan apa yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Wa yusannu ay yaqra'a ba'da al-Fatihati suratan ukhra hatta fi salatil janazah aw ba'd al-ayat fi ar-raf'atainil ulayaini. Disunahkan seseorang membaca, setelah dia membaca Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surah yang lain, sekalipun pada sholat jenazah, atau dia membaca sebagian ayat yang dia baca di 2 rakaat pertama. Nah, beliau mulai kata-katanya dengan wa yusannu, disunnahkan, berarti hukumnya sunnah. Membaca surah setelah Al-Fatihah atau membaca sebagian ayat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, sehingga kalaupun ditinggalkan sengaja maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Misalkan kita mencukupkan bacaan sholat kita hanya kita baca Al-Fatihah saja, setelah Al-Fatihah langsung ruku. Atau ada imam misalnya, imam hanya membaca Al-Fatihah saja, setelah baca Al-Fatihah dia langsung ruku, maka ini sah-sah saja. Makmum harus tetap mengikuti imam. Ketika imam ruku tanpa dia membaca surah yang lain selain Al-Fatihah, maka makmum dia harus mengikuti imam, karena dia hanya meninggalkan yang sunnah saja. Ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa, tidak mengapa. Wa yutilul qira'ata ba'daha ahyanan wa yuqassiruha ahyanan li'aridi safarin aw su'alin aw maradin aw buka'i sabiyyin. Dan dia memperpanjang bacaannya
kadang-kadang dan memendekkan bacaannya kadang-kadang. Karena sebab yang datang seperti safar atau batuk atau sakit atau mendengar tangisan anak kecil. Jadi kadang dia baca surah yang panjang, kadang dia baca surah yang pendek. Bahkan bisa disunahkan untuk memperpendek bacaan kalau ada sebab yang datang, ya. Seperti tangisan anak kecil misalnya, ya. Maka imam ketika mendengar itu, ya, ada anak kecil yang menangis di belakang, ya, maka dia segera untuk menyelesaikan sholatnya, ya. Artinya menjadikan sholatnya dengan sholat yang ringan, ya. Jangan dia memperpanjang sholatnya, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dan beliau mendengar anak kecil yang sedang menangis, ya, maka beliau berusaha untuk meringankan sholat beliau, atau karena batuk atau karena sakit, maka seseorang dia mempermudah atau meringankan sholatnya dengan memperpendek bacaannya. Wa yakhtaliful qira'atu bi ikhtilafis salawat. Dan berbeda bacaan dengan berbedanya salat. Fal qira'atu fi salatil fajri atwalu minha fi sa'iris salawatil khamsi. Maka bacaan pada salat subuh itu lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya yang 5 waktu. Jadi salat 5 waktu yang paling panjang bacaannya adalah salat subuh, ya. Summa dhuhra, kemudian zuhur yang di bawah subuh. Summa al-asr wal isya, kemudian asar dan isya. Summa al-maghrib ghaliban, kemudian salat maghrib. Ini kebanyakannya, ya. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya panjang pada sholat subuh, berkurang panjangnya pada sholat zuhur, dan dipendekkan lagi daripada zuhur sholat asar dan isya. Dan yang paling pendek adalah sholat maghrib, ya. Bacaan yang paling pendek adalah sholat maghrib, ya. Dan surah yang biasa dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh itu disebut dengan tiwadul mufassal, ya. Dari surah Qaf sampai akhir juz 29 sampai surah Al-Mursalat, ya. Jadi surah Qaf itu juz 27, ya, juz 27 surah Qaf, ya, 27 sampai Al-Mursalat. Itu yang biasa, yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh. Dan ketika sholat isya dan asar dan isya, ya, sholat asar dan isya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca awsatul mufassal, ya. Yaitu dari surah An-Naba sampai Al-Lail, dari surah An-Naba sampai Al-Lail. Nah, adapun sholat maghrib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca qisarul mufassal, ya, surah-surah yang pendek, yaitu dari surah Ad-Duha sampai An-Nas, dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, tinggal sholat zuhur lagi yang belum. Dan sholat zuhur itu antara dua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang membaca yang panjang-panjang seperti sholat subuh, dan kadang Nabi membaca yang pertengahan dari An-Naba sampai Al-Lail tadi, ya. Jadi itu yang dibiasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan Nabi melakukan hal yang seperti itu, sehingga kata beliau di sini apa?
ghaliban. Ya. Kebanyakannya seperti itu. Sunnahnya memang dibiasakannya seperti itu. Subuh paling panjang, terus di bawahnya adalah zuhur, asar dan isya lebih pendek, dan yang paling pendek adalah sholat maghrib. Ya. Wal qira'atu fi sholatil laili atwalu min dzalika kullih. Adapun bacaan pada sholat malam, sholat tahajud, maka ini lebih panjang daripada semuanya yang tadi. Ya. Jadi lebih panjang daripada sholat subuh. Ya. Ini sholat khusus sholat malam, sholat tahajud. Ya. Sholat tarawih, ya. Sholat witir. Ya. Maka apa? Lebih panjang daripada daripada sholat 5 waktu. Ya. Wa sunnatu italatul qira'ah fi raq'atil ula aktsar min ats-tsaniyah. Dan disunahkan memperpanjang bacaan di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi sunnahnya ketika kita membaca surah, memilih surah, maka rakaat pertama pilih yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya. Itu sunnahnya. Artinya boleh saja seseorang lebih panjang rakaat kedua daripada rakaat pertama. Boleh saja, karena ini apa? Sunnah. Dan kita berusaha untuk melakukan yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ay yaj'al al-qira'ata fil ukhrayaini aqsara min al-ulayaini qadran nisfi. Dan dia menjadikan bacaan di 2 rakaat terakhir itu lebih pendek daripada 2 rakaat pertama. Separuhnya. Jadi 2 rakaat terakhir itu separuh dari panjangnya 2 rakaat pertama. Itu yang sunnahnya. Sekarang poin berikutnya tentang qiraatul Fatihah fi kulli rakaat. Membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Wa tajibu qiraatul Fatihati fi kulli rakaatin. Dan wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Setiap rakaat salat wajib membaca Al-Fatihah. Dan berkaitan dengan yang tadi membaca surah, ada kesalahan sebagian kaum muslimin, ya, yaitu dengan menentukan surah-surah yang sudah ditentukan untuk 5 waktu. Ya. Ini tidak ada. Ya. Jadi misalnya hari Senin maghrib surah apa, rakaat pertama, rakaat kedua, isya'nya surah apa, rakaat pertama, rakaat kedua, subuhnya surah apa, ditentukan sampai 1 pekan. Itu ada kadang kita temukan di sebagian musola sudah ada tempelan, ya, di dinding musola. Sebagian mereka menempel itu untuk mengingatkan imam, ya. Kalau hari ini bacanya surah ini, hari ini bacanya surah ini, ya. Ini tidak ada, ya. Yang ada hanya pada sholat subuh, ya, sholat subuh hari Jumat, ya. Itu saja yang ada dalam sholat 5 waktu, ya. Dalam sholat 5 waktu yang ada ketentuannya surah yang dikhususkan di hari tertentu, yaitu di subuh hari Jumat saja, yaitu membaca surah As-Sajadah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, bahwasanya yang disunahkan itu adalah surahnya, bukan apa? Bukan sujud tilawahnya, ya. Bukan sujud sajadahnya, ya. Karena sebagian orang salah kira, mereka kira subuh Jumat itu yang disunahkan apa? Sujud sajadahnya. Sehingga mereka
tetap melakukan sujud sajadah tapi memilih surah yang lebih pendek yang ada sajadahnya. Atau mereka membagi surah sajadah menjadi dua. Ya, di rakaat pertama dibaca separuh sampai sujud tilawah, habis itu di rakaat kedua dibaca separuhnya, tidak dibaca surah Al-Insannya. Ini kekeliruan, ya. Ini salah, ya. Jadi yang disunahkan subuh Jumat itu adalah membaca surahnya walaupun tidak sujud sajadah, maka sudah benar. Dia mengamalkan sunnah untuk membaca surah sajadah dan Al-Insan pada subuh di hari Jumat. Walaupun dia tidak sujud tilawah atau sujud sajadah. Kalau dia sujud sajadah, sujud tilawah, maka dia menambahkan sunnah yang lain. Ya. Karena memang ketika kita membaca ayat sajadah pada sholat apapun, maka disunahkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Bahkan walaupun kita tidak sholat, kita baca Quran, duduk, santai. Ketika kita melewati ayat-ayat sajadah, disunahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya. Dan juga selain itu sholat 5 waktu, ya, subuh Jumat. Kalau sholat sunnah, maka ada juga ayat-ayat atau surah-surah khusus, ya, seperti sholat witir. Maka ayat yang disunahkan apa? Surah yang disunahkan surah Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas, ya, di 3 rakaat terakhir. Ya. Sholat sunnah tawaf disunahkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, ya. Dan sholat sunnah yang lain. Ya. Wa yusannu ziyadatu 'alaiha fi rak'ataini akhirataini aidan ahyana. Dan disunahkan juga menambahkan dari bacaan Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir, dan itu disunahkan kadang-kadang saja, ya. Jadi kalau ada bertanya, bolehkah di rakaat ketiga dan keempat selesai membaca Al-Fatihah kita membaca surah? Boleh, bahkan disunahkan, tapi dilakukannya kadang-kadang, ya. Jangan setiap kali sholat, ya. Jadi itu memang disunahkan tapi sekali-kali, ya. Kadang-kadang saja, tidak terus-menerus, ya. Wala tajuzu iqalatul imam lil qiraati bi aktsar mimma jaa fi sunnah. Dan tidak boleh imam memanjangkan bacaannya lebih dari apa yang disunahkan. Fa innahu yashukku bidzalika 'ala man qad yakun wara'ahu min kabiri sinni aw maridin aw imra'atin laha radhi'un aw dzil hajah. Karena akan memberatkan orang yang di belakangnya, yang di belakang imam, yang menjadi makmum, dari orang-orang yang sudah berumur tua, orang yang sedang sakit, atau perempuan yang dia membawa anak kecil yang masih menyusu, atau orang-orang yang dia memiliki hajat. Jadi dilihat, ya, imam harus melihat kondisi makmum, ya, di mana dia sholat dan siapa makmumnya. Kalau sholat di pasar, ini jangan panjang-panjang. Kalau dia imam sholatnya di pasar, jangan panjang-panjang, ya. Karena orang di pasar dia biasanya sibuk, ya, pikirannya kemana-mana, ya. Dan ada yang ditunggu, ada yang menunggu, ya. Kalau sholat di kampung, kita lihat para jamaahnya adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki pekerjaan, ya. Banyak yang pensiun, orang-orang tua yang masih kuat, ya. Maka silahkan untuk diperpanjang, tapi juga tidak terlalu panjang, ya. Jadi dilihat kondisi makmumnya, ya. Imam harus melihat kondisi makmumnya, ya. Tidak boleh terlalu panjang sehingga memberatkan makmum, ya.
Sekarang al-jahru wal israru bil qiraah. Menjaharkan dan mensirkan bacaan. Artinya menyaringkan dan juga memelankan, ya, melirihkan bacaan. Wa yajharu bil qiraati fi salati subhi wal jumu'ati wal idaini wal istisqa wal kusufi wal ulayaini min salatil maghribi wal isya. Dan seseorang dia menjaharkan, menyaringkan bacaannya, menampakkan bacaannya pada salat subuh, pada salat Jumat, pada salat 2 hari raya, pada salat minta hujan, salat istisqa, pada salat kusuf, salat gerhana, dan 2 rakaat salat maghrib dan isya. 2 rakaat salat maghrib dan isya. Jadi ini bacaannya dibaca dengan jahar, ya, dengan nampak, terdengar. Ya. Batasan jahar apa kemarin? Bacaan kita didengar oleh orang lain, itu batasan jahar. Ya. Adapun sir adalah bacaan kita hanya terdengar oleh diri kita saja. Ya. Terdengar oleh diri kita saja. Wa yusirru biha fi salati adh-dhuhri wal 'ashri wa fi thalithati min salati maghrib wal ukhrayaini min salati isya. Dan dia melirihkan bacaannya, ya, memelankan bacaannya pada salat zuhur, salat asar, dan rakaat ketiga dari salat maghrib, dan rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Nah ini semua kita sudah tahu, ya. Semua muslim yang sholat dia pasti tahu, ya, aturan ini. Wa yajuzu lil imami ay yusmi'ahumul ayah ahyanan fi sholati sirriyah. Nah ini mungkin ada faedah yang baru kita ketahui. Dan boleh bagi imam untuk memperdengarkan sebagian ayat yang dia baca pada sholat sirriyah, sholat yang lirih, ya. Sholat zuhur, asar itu kan tidak terdengar bacaan imam. Boleh dia apa? Kadang-kadang memperdengarkan sebagian ayat yang dia baca. Jadi boleh. Ya. Wa ammal witru wa salatul lail fayusirru fiha taratan wa yajharu taratan wa yatawassatu fi raf'i sauti. Adapun salat witir dan salat malam, maka dia boleh membacanya dengan lirih kadang-kadang, dan boleh dia membacanya dengan jahar, menampakkan bacaannya kadang-kadang. Nah ini untuk salat malam itu boleh dengan lirih, boleh dengan apa? Jahar. Boleh dengan sir, boleh dengan jahar. Kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Dan wa yatawassatu fi raf'i sauti, dan dia pertengahan dalam mengangkatkan suara. Tidak pelan dan tidak juga terlalu keras. Ya. Itu pada sholat witir dan sholat malam. Ya. Tartilul Quran. Wa sunnatu ayyurattilal Qur'ana tartila, la hazzan wa la ajalatan, bal qira'atan mufassaratan harfan wa yuzayyinal Qur'ana bisawtih. Dan disunahkan seseorang untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Dibacanya tartil. Ya. Maksud tartil ini apa? La hadzan wa la ajalatan. Tidak lambat, tidak juga cepat. Nah ini. Kalau sedang sholat, bacaannya sedang. Tidak cepat, tidak juga lambat. Ya. Jadi pertengahan, ya. Jangan terlalu cepat, ya. Jadi kadang orang bacanya cepat untuk mengejar rakaat, ya. Karena rakaatnya banyak, sholat tarawih, ya. Rakaatnya banyak, ini kalau lambat nanti selesainya jam 10, ya. Orang di sini rata-rata selesai jam 9, ya. Maka
sholat tarawih cepat-cepatan. Bahkan ada yang sampai 7 menit. 20 rakaat 7 menit. Nah ini gimana nih bacaannya ya. Terlalu cepat ya. Kalau untuk murojaah silahkan cepat-cepat ya. Tidak mengapa ya. Kalau untuk murojaah. Tapi alangkah bagusnya juga murojaah dengan bacaan yang sedang ya. Tapi kalau dia tidak punya waktu, banyak kesibukan, setiap hari harus murojaah 1 juz atau 2 juz ya. Boleh dia membaca dengan cepat. Atau dia Ramadan target dia menghatamkan 3 kali khatam ya. Ini sudah dekat Ramadan ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mulai belajar Al-Quran, memperlancar bacaan Al-Quran ya. Mulai memperhatikan bacaan Al-Quran ya. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Nah kalau seseorang murojaah ya, maka silahkan dia untuk mempercepat bacaannya untuk mengejar targetnya. Karena orang penghafal Quran itu dia harus murojaah tiap hari sampai meninggal dunia, sampai mati ya. Murojaah sampai mati ya. Kalau enggak hafalannya akan hilang ya. Adapun sholat maka bacaannya sedang, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Bal qira'atan mufassaratan harfan. Bahkan dia membacaannya apa? Bacaan yang nampak tafsirnya. Jadi kalau orang bisa baca bahasa Arab, dia tahu terjemahannya, dia akan mengerti apa yang dibaca. Kalau bacaan terlalu cepat, kadang tidak tertangkap oleh telinga ya. Dia baca apa tidak jelas ya. Nah ini bacaan yang bagus adalah bacaan yang jelas ya. Harfan, huruf-hurufnya jelas. Wa yuzayyinal Qur'an bisautih, dan disunahkan dia untuk memperbagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Disunahkan untuk memperbagus bacaan dalam membaca Al-Quran. Wa yataghanna bihi fi hududil ahkamil ma'rufati inda ahli ilmi bitajwid. Dan dia boleh melagukan, bukan lagu musik ya. Dia melagukan dengan bacaannya pada batasan-batasan hukum yang diketahui oleh ahli ilmu pada ilmu tajwid. Jadi seseorang dia dalam bacaan Al-Quran dia boleh bernada, bahkan disunahkan ya. Kata Nabi SAW, laisa min man lam yataghanna falaysa minna ya. Siapa yang tidak melagukan Al-Quran, artinya baca Al-Quran datar saja ya, falaysa minna, bukan dari kami, kata Nabi SAW. Jadi disunahkan ketika baca Quran itu kita menadakannya ya. Tapi nada yang masih dalam batasan hukum-hukum dalam ilmu tajwid yang dikenal oleh ahli ilmu ya. Tidak boleh dia menyerupai nada-nada orang-orang fasik ya. Diambil misalnya dari lagu India misalnya, dia terapkan di Al-Quran ya. Maka ini tidak boleh ya. Atau aturan dari alat-alat musik ya, naik turun apa itu ya, ada anunya, ada aturannya, dia ikuti itu ya. Maka ini juga tidak boleh ya. Makanya kata beliau di sini, wala yataghanna 'alal alhanil mubtada'ah wala 'alal qawaninil musiqiyah. Tidak boleh seseorang melakukan Al-Quran di atas kesalahan-kesalahan yang bid'ah ya, yang dibikin-bikin ya. Dan tidak boleh juga dengan aturan-aturan seperti aturan musik ya. Naik turun, ini namanya ini namanya ini ya. Ini orang yang belajar nada-nada Al-Quran tahu dia ya. Ada makomat Al-Quran ya.
yang itu sebagian ulama mencela ya, karena itu diambil dari aturan-aturan yang ada pada musik ya. Nah, ini sebagian ulama keras mencela orang-orang yang seperti ini ya. Dia menadakan Al-Quran dengan nada-nada yang ada pada ilmu tentang musik ya, nada-nada yang ada pada musik ya. Ini tidak boleh ya. Jadi kita baca Quran itu nadanya ya sesuai apa yang ada pada kita ya. Kita boleh mencari-cari, misalnya kita berusaha untuk memperbagus, kita mirip-miripkan dengan Sudais, kita mirip-miripkan dengan Syuraim ya, atau siapa ya, imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Untuk memperbagus bacaan silahkan, kita ambil yang mana yang kita suka ya. Tapi kalau kita belajar ada aturan-aturan seperti musik ya, maka ini tercela ya, ini tercela ya. Sekarang al-fathu 'alal imam ya. Yaitu al-fathu ini membuka ya. Artinya membantu imam kalau dia lupa bacaan ya. Wa yushra'u lil muqtadi ay yataqassad al-fatha 'ala al-imam idza urtija 'alaihi fil qira'ah. Dan disyariatkan bagi makmum untuk membantu imam apabila imam lupa dalam bacaannya. Disyariatkan. Dan ini hukumnya antara dua. Wajib bagi makmum untuk membantu imam kalau pada bacaan yang rukun, bacaan Al-Fatihah. Imam lupa ayat dari Al-Fatihah atau tertukar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim misalnya ya. Tertukar. Maka makmum wajib membenarkannya ya. Wajib membantu imam untuk membenarkan bacaannya. Atau ada yang ketinggalan. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketinggalan maliki yaumiddin. Maka makmum wajib dia apa? Mengingatkan imam. Ya. Ini hukumnya wajib. Adapun selain Al-Fatihah maka hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Ya. Jadi dia hafal surah yang dibaca imam, imamnya ketinggalan ayatnya, atau imamnya salah pada akhir ayat, atau lupa bagian ayatnya, atau salah pada harokatnya, maka selain Al-Fatihah makmum disunnahkan untuk membantu imam membenarkan bacaannya ya. Artinya kalaupun dibiarkan tidak mengapa ya. Kalaupun dibiarkan apa? Tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya apa? Dibenarkan ya. Alangkah baiknya dibenarkan karena itu hukumnya sunnah ya. Fa'idha faragha minal qira'ah sakata saktatan latifatan bimiqdari ma yataraddu ilaihi nafasuh. Apabila dia selesai membaca surah tadi atau membaca ayat setelah Al-Fatihah, maka dia berdiam sejenak untuk mengambil nafas. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah. Sebelum ruku' dia imam ini sunnah untuk berdiam sejenak. Sebagian ulama menyebutkan ini sunnah ya. Dan sebagian ulama lagi menyebutkan tidak ya. Bukan sunnah, tapi memang dia diam itu untuk persiapan ruku ya. Walaupun dia langsung misalnya minal jinnati wan nas Allahu akbar, tidak mengapa ya. Pendapat yang kedua mengatakan itu tidak sunnah, tapi itu apa? Nabi SAW diam karena memang mengambil nafas untuk persiapan
ruku karena setelah membaca itu kan nafasnya habis. Ya. Jadi sebagian ulama memandang, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memandang berdiam sejenak setelah membaca surah sebelum ruku itu disunnahkan. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ya. Itu bukan sunnah tapi memang kebutuhan. Summa yarfa'u yadayhi 'ala al-wujuhil mutaqaddimah fi takbiratil ihram. Kemudian dia mengangkatkan kedua tangannya. Ini sudah masuk pada pembahasan ruku ya. Kemudian dia mengangkatkan kedua tangannya atas cara yang sudah terdahulu ya. Angkat tangan apa? Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung telinga ya. Dia mengangkatkan tangan seperti cara yang sudah terdahulu pada takbiratul ihram ya. Untuk ruku ya. Wa yukabbir wa huwa wajib. Dan dia bertakbir untuk ruku dan ini hukumnya wajib ya. Jadi takbir untuk ruku hukumnya wajib ya. Dan takbir di sini dia diucapkan antara berdiri dan ruku ya. Tidak boleh dia mengucapkannya, dia habiskan takbirnya ketika dia berdiri, setelah takbir baru dia ruku, atau dia ruku dulu baru dia takbir. Ini tidak boleh ya. Jadi yang namanya takbir intiqal namanya ya. Ini namanya takbir intiqal. Takbir yang diucapkan ketika berpindah rukun. Ini dibaca di antara dua rukun. Antara berdiri dan antara ruku. Nanti sami Allahu liman hamidah dibaca antara ruku dan i'tidal. Nanti kalau mau sujud, takbir dibaca apa? Antara berdiri, i'tidal sampai dia sujud. Ya. Jadi itu dibaca takbiratul intiqal ya. Bukan dia selesai atau sudah sampai rukun baru dia baca. Nah ini kesalahan yang sebagian kita dapatkan ketika imamnya itu hanya memiliki mikrofon yang berdiri ya. Kadang imamnya apa? Dia jadi ketika sujud ya, sujud berdiri dulu, baru Allahu Akbar. Ini tidak benar ya. Jadi dia takbir itu dibaca di antara dua rukun, bukan ketika selesai berdiri baru takbir, atau ketika sudah sampai ruku baru dia takbir. Ini salah ya. Bahkan ini dia sudah ketinggalan wajib tadi ya. Jadi orang yang sudah sampai ruku dia tidak perlu lagi baca takbir karena dia sudah sampai pada rukun berikutnya. Atau orang yang orang yang dia bertakbir tapi belum bergerak, ini belum boleh dia menyelesaikan takbirnya. Boleh takbir kita, misalnya belum bergerak boleh takbir tapi sambil bergerak. Jadi begini, boleh dia selesaikan takbirnya sambil bergerak walaupun belum sampai rukun berikutnya, sudah selesai takbirnya, itu tidak mengapa. Jangan sampai dia menyelesaikan takbirnya tapi dia belum bergerak. Atau dia bergerak duluan tapi belum memulai takbirnya. Ini salah ya. Jadi yang salah itu ada dua. Yang salah dalam takbir intiqal ada dua. Yaitu dia bertakbir dahuluan baru dia bergerak. Jadi selesai takbirnya baru dia bergerak. Atau dia bergerak dulu, selesai bergerak baru dia takbir. Nah ini yang salah. Yang benar bagaimana? Dia mulai takbirnya walaupun sedang berdiri, tapi sambil dia apa? Sambil dia bergerak. Nggak apa-apa dia selesai takbirnya tapi masih ada sisa untuk sujud atau ruku, tidak mengapa. Yang penting dia baca apa? Antara dua rukun tadi.
Yang penting dia baca antara dua rukun tadi, itu yang benar. Ya. Itu yang benar. Jadi kalau ada orang baca takbir tapi dia belum bergerak, ketika dia bergerak dia ulangi takbirnya. Karena takbir pertama tadi tidak sah. Ya. Takbir pertama tadi tidak dianggap takbir intiqal. Jadi misalnya dia mau rukuk ya, Allahu Akbar, lalu dia bergerak, itu salah. Maka ketika dia bergerak, dia takbir lagi. Atau dia apa? Dia bergerak dulu, baru dia takbir. Maka takbir ini tidak ada pahalanya, karena dia sudah masuk rukun berikutnya. Artinya dia ketinggalan takbir intiqal. Summa yarka, kemudian dia ruku. Kemudian dia ruku biqadri ma tastaqirru mafasiluhu wa ya'khudhu kullu 'adwin ma akhadahu wa hadha ruknun. Kemudian dia ruku dengan kadar berdiamnya dia ruku itu kadarnya berhenti dan diam sendi-sendinya. Dan setiap anggota badan sudah mengambil posisinya. Dan ini adalah rukun. Ya. Jadi ruku dengan tumakninah itu dua-duanya rukun. Ya. Jadi ruku itu rukun dan tumakninahnya juga rukun. Dan kalau ketinggalan rukun maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi bukan rukunya aja rukun, tapi tumakninahnya juga rukun. Ya. Jadi tumakninah itu apa? Berdiam sejenak. Tastaqirru mafasiluhu disebutkan di sini, yaitu berdiam sendi-sendinya. Ya. Dan setiap anggota badan mengambil posisinya. Ya. Jadi ketika ruku, tangan ke lutut, ya. Belakang sudah lurus, diam. Nah itulah tumakninah. Itulah ruku beserta tumakninah. Dan ini dua-duanya rukun. Jangan sampai orang ruku saja tapi tidak tumakninah. Dia ketinggalan rukun dan sholatnya tidak sah. Dan inilah yang terjadi pada seseorang yang dilihat oleh Nabi SAW yang hadis masyhur, ya, tentang hadis al-musi' salatuhu, ya. Al-musi' salatahu, ya. Orang yang tidak bagus sholatnya, yang Nabi suruh mengulangi sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu tadi belum sholat. Dia ulangi lagi, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Maka orang tadi mengatakan, saya tidak bisa lagi sebagus ini. Maka kata Nabi, kalau kamu ruku, kamu berdiam sejenak. Kalau kamu sujud, kamu berdiam sejenak. Kamu kalau i'tidal, berdiam sejenak. Ya. Dengan apa? Tumakninahnya. Nah, orang yang biasa, ya, ketinggalan tumakninah, sebagian orang, ya, adalah pada i'tidal. Pada apa? I'tidal, karena bacaannya pendek. Ya. Karena memang bacaannya pendek. Ya. Rabbana walakal hamdu. Ya. Kenapa dia ketinggalan tumakninah? Karena dia bacanya sambil bergerak. Biasanya sambil bergerak. Ya. Jadi gini. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Langsung Allahu Akbar. Jadi yang namanya bacaan sholat itu dibaca di dalam rukun. Ya, di dalam apa? Rukun. Kecuali takbiratul intiqal tadi. Takbiratul intiqal itu dibaca ketika bergerak. Tapi kalau bacaan ruku, bacaan i'tidal,
bacaan sujud, bacaan duduk, tahiyat, itu kita tidak boleh memulai bacaan kita sebelum kita masuk pada rukunnya. Jadi tidak boleh Rabbana walakal hamdu tapi belum sampai i'tidalnya. Sehingga inilah yang membuat orang ketinggalan tumakninah. Dia sambil bergerak, sami Allahu liman hamidah, sambil Rabbana walakal hamdu. Ketika sampai langsung sujud. Ya. Nah, ini yang sebagian orang ketinggalan tumakninah karena membacanya sambil bergerak. Jadi bacaan apapun dalam sholat selain takbiratul ihram, takbiratul intiqal tadi, takbir yang kita baca ketika berpindah rukun, selain itu dibacanya betul-betul ketika sudah sampai rukun, ketika kita sudah sampai pada rukunnya. Begitu juga Al-Fatihah ya. Sebagian orang ulun dengar dia membaca Bismillah padahal belum tegak berdiri. Ya. Jadi dia bangun rakaat kedua atau rakaat ketiga, Allahu Akbar, masih bergerak, tapi dia sudah mulai baca Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak benar. Artinya dia mengeluarkan rukun, mengeluarkan bacaan pada rukunnya. Al-Fatihah belum waktunya dibaca, dia sudah baca. Ini berarti dia mengeluarkan bacaan dari rukun tempat dia membaca. Ya. Sudah azan nggak nih? Ya. Kita dengarkan azan dulu. Ya. Setelah itu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, tadi bacaan rukun itu harus dibaca ketika kita betul-betul sudah memasuki rukunnya. Ya. Tidak boleh kita baca sebagian dari bacaan itu sebelum sampai rukun atau setelah berpisah dengan rukun.
Jadi sebagian ada yang membaca sebelum dia masuk rukun, sudah baca mulai Al-Fatihah. Padahal masih belum tegak. Sudah mulai dia bismillah. Ada juga sambil bergerak. Ya. Dia misalnya sholat sunnah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Ya. Jadi waladdallin dia sambil sudah apa? Sambil sudah ruku ya. Berarti dia mengeluarkan bacaan rukunnya dari rukun berdiri ya. Dan ini berarti tidak sah ya. Dia tidak sempurna baca Al-Fatihah pada rukun berdirinya ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Ada yang dia sebelum rukun sudah baca, ada yang belum selesai bacaannya dia sudah bergerak untuk melakukan rukun berikutnya ya. Jadi sholat itu dengan tenang saja ya. Jangan tergesa-gesa dan dilakukan dengan tenang ya. Kaifiyatul ruku' ya, cara ruku' ya. Wa yada'u yadayhi 'ala rukbatayhi wa yumakkinuhuma min rukbatayhi wa yufarriju baina asabi'ihi ka'annahu qabidun 'ala rukbatayhi wa hadha kulluhu wajib. Cara ruku' adalah seseorang meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Dia meletakkan di lututnya. Dia dan memantapkan pada dua lututnya tadi. Dan dia merenggangkan jari-jarinya. Seakan-akan dia menggenggam ya, menggenggam dua lututnya, dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya apa? Wajib ya. Jadi yang namanya ruku adalah meletakkan tangan di lutut ya. Sebagian orang dia kita lihat ada ya, sebagian orang dia meletakkannya di bawah lutut karena menganggap belakangnya belum rata ya. Jadi sebagian orang dia di bawah lutut ya. Sebenarnya kalau dilakukan dengan benar, rata aja belakang ini. Ya. Karena yang disuruh, karena kita itu disuruh melebarkan, nanti ada di sini, ya. Melebarkan tangan kita, ya. Sehingga belakang kita menjadi rata. Kita teruskan dulu. Ya. Wa yamuddu dhahrahu wa yabsutuhu hatta law subba alaihi al-ma lastaqarra wa huwa wajib. Dan dia meluruskan ya, belakangnya, tulang belakang, sampai jikalau dituangkan air, maka ada air yang diam di atas tulang belakang kita. Dan ini hukumnya wajib. Ya. Dan dia meratakan tulang belakangnya. Wa yakhfidu ra'sahu wa la yarfa'uhu walakin yaj'aluhu mutasawwiyan li dhahrihi. Dia menundukkan kepalanya, dia tundukkan bukan seperti ini ya, bukan melihat ke depan, tapi dia tundukkan, tidak diangkat kepalanya, artinya akan tetapi dia menjadikan kepalanya sejajar dengan belakangnya. Jadi tidak melihat ke depan seperti itu, ya, tapi dia melihat ke bawah, ditundukkan kepalanya. Jadi dia sejajarkan kepala ini dengan belakang. Nah di sini wa yubaidu mirfaqaihi ala an jambihi, dan dia menjauhkan dua siku ya, dari dua pinggangnya ya, atau dua sampingnya ya. Nah ini yang menjadikan lurus ya. Jadi sebagian orang dia apa? Sebagian orang dia rata kayak gini tapi diletakkan di bawah lutut ya. Kata dia kalau kayak gini enggak rata ya. Sebenarnya kalau seperti ini rata tapi dilebarkan ya. Jadi dilebarkan. Apa? Tangan kita dilebarkan, maka belakang kita menjadi rata. Makanya kata beliau di sini apa?
wa yubaidu mirfaqaihi an jambaihi, dan dia menjauhkan dua sikunya dari pinggangnya, ya, dari samping-sampingnya. Dan inilah yang menjadikan ruku kita menjadi rata, ya. Dikira-kira, ya, tidak juga berlebihan, ya. Jadi jangan meletakkan di bawah lutut, tetap diletakkan di atas lutut, tapi ininya apa? Dilebarkan sedikit, ya, dijauhkan sedikit untuk meratakan belakang. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan dia membaca ketika rukuknya subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih daripada itu, ya. 3 kali atau lebih daripada itu, ya. Adapun tambahan wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka ini ulama hadis mendhaifkannya, ya. Jadi bacaan yang benar, ya, yang sahih, ya, cukup dengan apa? Subhana rabbiyal azim. Begitu juga ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, ya. Karena tambahan wa bihamdihnya didhaifkan, dilemahkan oleh ulama-ulama hadis, ya. Ulama-ulama hadis, ya. Dan itu dibaca 3 kali dan juga boleh lebih daripada itu, tidak ada batasannya, ya. Makanya ruku boleh lama-lama, sujud juga boleh lama-lama. Apa yang dibaca? Baca ini banyak-banyak, ya. Adapun sujud, maka kata Nabi apa? Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi boleh baca subhana rabbiyal a'la banyak-banyak. Boleh kita juga memperbanyak doa ketika sujud, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya taswiyatul arkan, ya, tentang menyamakan rukun. Artinya menyamakan lamanya dalam melakukan rukun, ya. Menyamakan ruku, sujud, duduk, itu rukunnya disamakan, ya. Waktunya, ya. Temponya sama, ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, ya, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa nanti insya Allah kita jawab berikut. Oke, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rukun. Kemudian ada yang salah menyebutkan bagiannya, misalnya Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim, ya. Itu terbawa dengan Iya. Ya. Nah, apakah ini merubah makna mustaqim ini? Pak, dengan Pak, bisa Iya. Iya. merubah makna. Nah, kalau dia merubah makna, berarti si makmum yang paham itu kalau merubah makna, dia kan harus menfarid. Iya, bukan. Nah, kemudian tadi karena hukum ada yang salah, mungkin salahnya ini kalau yang kata dulunya kesalahannya salah dulu jari gitu ya, kesalahannya patah. Apakah si makmum harus membenarkan pada saat setelah dibaca itu, Iya. atau setelah sholat nanti dia tahu? Iya. Yang kedua, tadi bacaan rata-rata kita kalau sholat di tempat membaca itu 1 kali. Oh ya. Misalnya Iya. Nggak bisa 3 kali, terlambat nanti. Iya. Karena rata-rata laju gitu. Iya, laju banget. Nah, ini bagaimana? Oke. Ya, tentang Al-Fatihah tadi, ya, mustaqim, ya, itu tidak merubah makna, ya. Kesalahan dalam penyebutan huruf, ya, harusnya hurufnya tipis, ya. Tak itu hurufnya tipis, ya, muraqqaq. Kalau bahasa tajwidnya muraqqaq, ya. Kalau
tebal itu huruf tebal ya. Jadi sebagian orang dia terpengaruh, taknya terpengaruh ko ya, mustaqim ya. Itu tidak merubah makna, kesalahan yang tidak merubah makna ya. Insya Allah Al-Fatihahnya masih sah-sah saja ya. Jadi kalaupun kita tahu itu salah dan kita lebih bagus bacaannya, tidak mengapa mengikuti hanya pada kesalahan sebagian huruf atau harakat yang tidak terlalu jelas fathahnya ya. Karena ini tidak merubah makna ya. Tidak merubah makna. Kalau hurufnya yang berubah ya, ini bisa jadi apa? Merubah makna ya. Kalau hurufnya yang berubah ya. Tapi kalau sebagian harakatnya tidak sempurna fathahnya, itu kan tidak sempurna fathahnya sebenarnya. Fathahnya tidak sempurna. Seharusnya mustaqim, tapi dia mustaqim. Ada to, ya, mustaqim. Tidak juga po, tapi masih ta. Tapi antara fathah dan dhammah jadinya. Antara fathah dan dhammah. Ini tidak merubah makna. Ya, ini tidak merubah. Lalu bagaimana kalau kita bertemu imam yang lahannya lahan jali? Lahan jali ini merubah makna ya. Maka kita sebagai makmum ya, kalau memang bisa dibenarkan, karena kebanyakan orang dia tidak tahu sebenarnya dia salahnya di mana. Kalau itu memang bacaan dia dari dulu ya. Kecuali dia pernah belajar dan ketika dia baca lupa ya. Maka kalau bacaan Al-Fatihah yang salah, dan kalau kita kira-kira, kalau kita benarkan dia paham, maka kita benarkan. Karena lahan jali, misalnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alham, pakai ha. Maka kalau kita benarkan dia paham, kita benarkan. Ya, karena ini sudah apa? Lahan jali, ini berubah sudah dari huruf asalnya. Ya. Atau Rabbil Alamin, ya. Pakai hamzah atau pakai eng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ini lahan jali namanya. Harus dibenarkan memang. Kalau kita makmumnya kita benarkan, dan ini wajib tadi hukumnya karena membenarkan rukun. Ya. Kalau selain rukun tidak mengapa salah. Ya. Kita biarkan pun tidak mengapa. Kalau dia bisa dibenarkan. Ya. Tapi kalau itu memang bacaan dia dari dulu, ini biasanya apa? Dia kalau kita benarkan tidak ngerti salahnya di mana. Maka tinggal kita mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Kita berlepas dari imam ini. Kita sholat sendirian saja. Walaupun gerakan masih mengikuti imam, kita sesuaikan dengan gerakan imam untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari, kalau kita selesai duluan atau kita ketinggalan banyak ya, ini kan jadi fitnah nanti. Kenapa sholatnya tidak sesuai imam ya. Jadi kalau kita tidak takut terjadi fitnah, kita keluar dari jamaah, keluar pulang atau cari masjid yang lain. Kalau kita takut fitnah, kita cukup dengan apa? Niat mufaraqah, sholat sendirian, tidak mengikuti imam ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Bacaan. Oh ya, memang wajibnya ya, itu cuma dibaca sekali. Ya. Bacaan ruku, sujud itu wajibnya memang satu kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu wajibnya cuma dibaca sekali. Dibaca yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi minimal kita baca sekali. Memang tidak urun pun baca sekali aja. Rata-rata sholat di masjid yang cepat-cepat ya, kita tidak bisa baca 3 kali, tapi imamnya baca 3 kali. Ajib ya. Dia cepat bacanya gimana nggak tahu. Mungkin nggak jelas ya. Ya seperti kita dengarlah seperti tasbihnya kan kadang subhanallah 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 alhamdulillah. Itu sebenarnya tidak berzikir ya. Orang kalau berzikir itu zikir dengan benar ya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita baca dengan benar, walaupun sedikit, tapi kalau benar itulah yang bagus. Enggak. Kita bertasbih antara banyak dan sedikit, tapi banyak, kalau kita banyak baca mengejar waktu salah-salah, mending kita baca dengan mantap walaupun sedikit. Itu lebih bagus. Jadi kalau kita baca bacaan sholatnya subhana rabbiyal a'la, satu kali kita baca tapi itu mantap bacaannya, pas, bagus, itu lebih bagus daripada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu bukan bacaan jadinya, ya. Itu bukan bacaan, ya. Banyak ketinggalan hurufnya, ya. Yeah. Masalah apakah kita di yang surah itu surah yang paling akhir dulu dan apa yang namanya contoh misalnya kita membaca surah An-Nas, surah An-Nas itu surah yang paling terakhir ya, apa kemudian apa Ya, tidak mengapa. Ya. Jadi urutan surah itu tidak mengapa kita tertukar. Ya. Tidak seperti urutan yang ada di Al-Quran. Ya. Jadi misalnya rakaat pertama kita surah An-Nas, ya habis itu kan surah Al-Baqarah berarti. Tapi kita kembali ke belakang, kita baca Al-Falaq. Ya. Itu tidak mengapa. Ya. Itu tidak mempengaruhi ke afsahan sholat kita. Ya. Ada lagi? Nggih. ada begitu dengan bacaan Iya. tidak bagaimana apakah dia mengikuti Iya. Di sini ikhtilaf para ulama ya, tentang ucapan sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Ya. Mazhab Syafi'i mereka berpendapat tetap disunahkan, mereka sunnah ya. Jadi ini juga ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Ya. Mereka menilai takbir intiqal, ya, ucapan sami Allahu liman hamidah itu sunnah. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh makmum. Ya. Jadi mazhab Syafi'i takbir intiqal dan begitu juga sami Allahu liman hamidah itu dibaca oleh imam dan makmum. Ya. Sebagian mazhab ya, mengatakan takbir intiqal iya. Allahu Akbar ketika ruku, Allahu Akbar ketika sujud, Allahu Akbar ketika naik dari sujud, itu dibaca oleh makmum. Adapun sami Allahu liman hamidah maka tidak dibaca oleh makmum. Ini sebagian mazhab yang lain. Karena hadisnya memang hadis Nabi tentang sholat yang lengkap itu tidak disebutkan. Ya. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Itu hadisnya. Tapi ketika ruku dan sujud idza kabbara fakabbiru. Ya. Apabila imam takbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku maka ruku'lah. Wa idza kabbara, apabila takbir bertakbir, apabila sujud sujudlah. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Seperti itu hadisnya. Maka sebagian ulama menilai, oh ini berarti apa? Hadisnya sebenarnya lengkap. Apabila takbir imam, takbir juga makmum. Apabila ruku, ruku juga. Tapi ketika imam sami Allahu liman hamidah, ketika ternyata Nabi tidak ucapkan apa? Kau ucapkan juga seperti itu. Tapi Nabi menyuruh apa? Faqulu Rabbana walakal hamdu. Ya. Maka di sini ada ikhtilaf para ulama. Ya. Dan ini ikhtilafnya kuat. Ya. Ikhtilafnya apa? Kuat. Ya. Dan syekh-syekh kita pun mereka berbeda-beda pandangan tentang ini. Ya. Ada yang mengatakan tetap membaca sami Allahu liman hamidah, ada yang mengatakan tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi ini memang ikhtilaf yang kuat. Wallahu a'lam.
Nggih, siap. Ustaz. Nggih. Ini fenomena Ustaz. Nggih. Karena mendapati sholat maghrib berjamaah silent Ustaz. Jadi tidak didengarkan al-fatihah. Salat maghrib. Nggih. Tidak didengarkan bacaan al-fatihahnya. Nggih. Sama surat pendeknya itu nggak didengarkan Ustaz. Jadi banyak juga jamaahnya, maumnya. Dan itu bagaimana sholatnya? Yang pertama, yang kedua makmumnya itu kebanyakan tidak baca al-fatihah Ustaz. Karena nggak tahu, ya nggak tahu imamnya ruku. Oh. Gitu. Nggak tahu, kaget semua kan. Kaget Gitu. padahal nunggu imam baca gitu. Baca al-fatihah, jadi nggak ada bacaan itu ikut ruku juga semua. Oh Ustaz. iya iya. Bagaimana sholatnya makmumnya itu? Yang kedua makmumnya Pak sujud sahwi juga. Itu. Dan pertanyaan kedua juga, bagaimana kalau lupa mengucapkan ibida, mengucapkan takbir lah. Mengucap sambil hamidah. Ya itu mengucapkan takbir lah. Bagaimana itu apa sujud sahwi juga itu? Ya. Salah mengucapkan lupa gitu. Oh, pas tidak mengucapkan sambil hamidah tapi Ya, dia mengucap takbir. Iya. Ya, itu fenomena Ustaz. Tentang baca salat maghrib tadi, memang disunnahkan untuk imam memperdengarkan bacaannya. Ini apa? Sunnah. Ya. Artinya kalaupun salat maghrib, isya, subuh, ya, imamnya bacanya tidak diperdengarkan, maka sah-sah saja. Ya. Salatnya apa? Sah. Karena ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi sah-sah saja kalau sholat maghrib imamnya bacanya sir. Sholat isya imamnya bacanya sir, ya, pelan. Subuh juga sir, ya. Sah-sah saja, ya. Tapi kalau itu dianggap sunnah, maka ini tidak boleh, ya. Ya, ada sunnahnya kalau maghrib itu tidak usah baca jahar. Ini malah salah. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, tidak mengapa karena imamnya meninggalkan yang sunnah, ya, bukan meninggalkan yang wajib dan apalagi rukun. Ya. Jadi ketika makmum menunggu-nunggu imam baca al-fatihah tiba-tiba ruku, maka makmumnya tetap harus mengikuti imam. Ya. Makmumnya tetap harus mengikuti imam ruku, dia segera ruku bersama imam. Adapun bacaan makmumnya maka ditanggung oleh imam. Bacaan makmum al-fatihah dia tidak sempat baca atau tidak sempat menyelesaikan bacaan al-fatihahnya padahal imamnya sudah bergerak, maka bacaan makmum yang tidak sempat atau tidak habis itu ditanggung oleh imam, ya. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum, ya. Dan imam itu muktaman, ya, pemegang amanah bagi makmum-makmumnya, dia bertanggung jawab atas makmum-makmumnya, ya. Terus yang kedua, seseorang kalau dia lupa baca takbiratul intiqal, ya, apakah dia sujud sahwi? Ya. Bagi yang memandang takbiratul intiqal hukumnya wajib, dia harus sujud sahwi. Ya. Tapi yang bagi memandang sebagai mazhab kan memandang itu sunnah seperti mazhab Syafi'i tadi. Ya. Takbiratul intiqal atau sami Allah hamidah itu hukumnya sunnah, maka tidak sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini berkaitan dengan ketinggalan yang wajib dan ketinggalan yang rukun. Ya. Jadi orang yang ketinggalan wajib atau ketinggalan rukun, dia melakukan sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Ada aturannya, ya. Ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam. Nanti insya Allah kita akan ada pembahasan tentang sujud sahwi insya Allah. Ada lagi? Apa? Lanjut ke pertanyaan yang masih saya Iya. terkait dengan bacaan kita tadi. Iya. Maksudnya dilakukan tadi Iya, tidak sami Allah hamidah tadi. Bagi makmum. bagi makmum. Apabila kita mengambil pendapat bahwasanya makmum
mengucapkan Rabbana walakal hamd, Mm-mm. gimana posisi mengucapkannya? Posisi mengucapkannya ketika sudah sampai bergerak, sudah sampai i'tidal. Sudah pada saat berdiri i'tidal. Tidak sambil bergerak, tidak. Ya. Tidak, ya. Jadi salah kalau seseorang baca Sami'allahu liman hamidah dia sambil bergerak karena ya bacaan Rabbana walakal hamdu. Salah kalau seseorang baca Rabbana walakal hamdu dia sambil bergerak. Karena itu bacaan dibaca ketika rukun i'tidal. Ketika sudah sampai i'tidal. Bukan ketika selesai i'tidal. Kalau selesai itu kan sudah bergerak sujud berarti. Jadi gini. Sami'allahu liman hamidah. Baru aja Rabbana walakal hamdu. Ya. Jadi ketika tegak berdiri dan ketika diam, ketika i'tidal, disinilah membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Bagi makmum dan bagi imam. Dua-duanya, pokoknya bacaan Rabbana walakal hamdu itu dibaca ketika sudah tegak berdiri. Bukan bersama gerakan. Ya. Bersama gerakan itu dibaca Sami'allahu liman hamidah. Ya. Iya, ya. Ada bawa apa ya? Iya, pian dulu. Dengan tambahan dokter kegiatan Iya. tidak berarti kan kayak semua orang membaca kemudian ada tambahan dari Bukhari Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Iya. Bagaimana statusnya kata sahih karena Nabi menyatakan siapa saja yang membaca yang seperti itu maka akan melihat juga malaikat berlomba siapakah yang memberi yang dulu amalannya. Iya. Kemudian yang kedua ada juga bacaan tambahan itu di asal waktu Iya. Nah tambahan seperti ini apakah itu tambahan yang pakai gitu? Iya. Kalau kita tambahkan seperti itu atau memang kita sampai di Rabbana alhamdulillah. Iya. Jadi memang bacaan minimal itu Rabbana walakal hamdu. Atau dia banyak bacaannya, riwayatnya banyak. Ada Rabbana walakal hamdu. Ada Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Ada Allahumma walakal hamdu. Jadi Rabbananya diganti Allahumma. Ada Allahumma lakal hamdu tanpa waw. Dan yang lebih panjang ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga ada. Ada juga lebih panjang Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini lebih panjang. Jadi semuanya ini boleh dipilih ya. Yang mana yang mau kita baca itu semuanya ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pertanyaan nih. Izin bertanya Ustadz, manakah yang lebih utama antara melunasi hutang dulu atau menikah dulu? Dan mohon berikan nasihat khusus untuk kami yang belum menikah agar senantiasa menjaga diri dari nafsu. Kalau memang takut terjadi fitnah, ya, menikah dulu. Ya. Karena di antara keutamaan menikah, dia akan mendatangkan rezeki. Ya. Semoga setelah menikah bisa melunasi hutang. Ya. Karena di antara keutamaan menikah, melancarkan rezeki. Kalau memang dia takut fitnah, ya, sudah tidak tahan lagi, ya, maka menikah dulu untuk menyelamatkan diri dulu. Apalagi hutangnya ini masih temponya masih lama misalnya, maka menikah dulu lebih baik ya. Tapi kalau dia rajin puasa, dia lihat
Kalau dia tidak segera bayar hutang maka tidak akan terbayar-bayar. Mumpung ada duit, bayarkan dulu. Ya. Nanti nikah sambil jalan aja. Cari lagi. Iya. Dilihatlah seseorang itu dia tahu kemampuan kadarnya masing-masing ya. Atau dia istikharah ya, atau dia istikharah. Apakah tidak menggerakkan bibir dan hanya membaca di dalam hati membatalkan sholat? Kalau yang dia baca Al-Fatihah berarti batal sholatnya. Dia tidak menggerakkan bibir tapi baca Al-Fatihah hanya apa? Di hati saja. Berarti batal sholatnya karena dia tidak membaca rukun. Ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, yang namanya bacaan itu harus dibaca. Bibirnya bergerak dan ada huruf yang keluar dari mulutnya. Ya. Tidak cukup dia diam. Itu bukan membaca namanya. Ya. Ustadz menegur ayat, apakah langsung sebut ayat atau bilang subhanallah dulu? Ya kalau yang salah adalah ayat, maka dibenarkan ayatnya. Ya. Dibenarkan apa? Ayatnya. Kalau subhanallah imamnya tidak tahu ayat apa yang salah. Ya. Tapi kalau gerakan yang salah, yang lupa, maka laki-laki dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau perempuan cara menegurnya dengan menepuk tangannya. Ya. Dengan dia menepuk tangannya. Ya. Saat sakaratul maut dan meninggal keadaan mayat mata terbuka dan mulut terbuka, apa yang harus dilakukan keluarga? Dia tutup matanya. Ya. Jadi orang yang meninggal kita tutupkan matanya. Matanya ditutupkan, mulutnya juga ditutupkan. Ya. Yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah saat meninggal itu diartikan tersurat bahwa benar-benar mengucapkan atau cuman tersirat di ucapan dalam hati. Diucapkan. Ya. Jadi kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Ini betul-betul diucapkan. Betul-betul apa? Diucapkan. Ya. Maka ada sunnahnya apa? Mentalkin. Ya. Ada sunnahnya mentalkin mayit. Mentalkin bukan mayit. Mayit itu sudah meninggal, tidak perlu ditalkin lagi. Mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Ya. Sudah sakaratul maut. Ya. Kita tahu nih, udah dekat nih. Ya. Kita bisiki telinganya kalimat la ilaha illallah. Ya. Dengan itu dia terbantu. Ya. Terbantu untuk mengucap la ilaha illallah. Ya. Apakah saat zikir setelah sholat fardu boleh membaca yang hafal saja karena masih belum hafal bacaan wirid seluruhnya? Iya. Yang pian hafal itu saja dibaca tidak mengapa. Dan kalaupun belum hafal, punya bukunya, buka bukunya. Dibantu dengan buku tidak mengapa. Ya. Ustaz, apakah termasuk sunnah berhenti setiap di ayat selain Al-Fatihah atau hanya Al-Fatihah? Setiap ayat dalam bacaan sholat, ya, baik Al-Fatihah atau surah yang lain, itu termasuk yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau membaca ayatan-ayatan, seayat-seayat, ya. Tidak digabung dari awal sampai akhir, ya. Tapi Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, ini yang paling afdal, ya. Kalaupun disambung maka tidak mengapa. Begitu juga membaca surah yang lain maka dibaca per ayat. Cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ulun sengaja mempercepat ini agar kita masuk Ramadan kita sudah selesai buku ini dan bisa kita ganti dengan tentang puasa atau yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.